Renungan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Terpujilah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bacaan pertama diambil dari Kitab Ulangan bab 4 ayat 32 sampai 34, ayat 39 sampai 40. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 14 sampai 17, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Saudara-saudariku terkasih, perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus menghantar kita kepada satu misteri agung iman kita, yakni pemahaman kita tentang Trinitas. Satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah misteri. Misteri Allah Tritunggal memang tidak bisa sepenuhnya kita pahami dengan keterbatasan akal dan pengetahuan kita. Kita boleh berjuang, tetapi tak mungkin kita mengerti siapa dan bagaimana Allah itu secara total. Maka penjelasan apapun tentang misteri Allah Tritunggal tidak akan pernah bisa memuaskan akal budi kita. Apakah kita akan tetap fokus pada persoalan iman seperti ini? Saudara-saudari, kunci keberhasilan kita untuk memahami dan mengakui kedalaman misteri Allah Tritunggal adalah iman. Allah Tritunggal yang ditampilkan dalam bacaan-bacaan hari ini menekankan tentang peran Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam mewujudkan sejarah keselamatan manusia. Pertama, Allah hadir dalam perjuangan manusia. Perhatian Allah terhadap seluruh hidup manusia diwujudkan Allah melalui perjanjian antara Allah dan manusia. Penulis kitab Ulangan menampilkan wajah Allah Israel sebagai wajah Allah yang sangat berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Allah Israel menampilkan dirinya sebagai Allah yang sangat berbelas kasih. Ia tampil sebagai pembebas, pelindung, dan penjaga. Ia terbuka terhadap manusia. Ia sebagai Bapa yang menghadirkan segala sesuatu kepada manusia. Ia mengutus putranya sendiri dan memimpin hidup manusia dengan kuasa Roh Kudus. Gambaran ini mengungkapkan bahwa Allah yang kita imani sungguh terlibat dalam perjuangan hidup manusia. Kedua, Allah memimpin manusia melalui Roh Allah. Santo Paulus menekankan peran Roh Kudus dalam hidup manusia. Peran Roh Kudus dalam hidup manusia akan membawa perubahan dalam diri manusia. Roh Kudus akan mengangkat manusia menjadi anak-anak Allah untuk menyebut secara berani Allah sebagai Bapa yang penuh belas kasih. Namun, syarat menjadi anak Allah adalah mengusahakan karunia-karunia Roh Kudus, menciptakan damai dengan Tuhan dan sesama, berperilaku baik, hidup sebagai orang yang merdeka, dan lain sebagainya. Allah Roh Kudus akan membimbing manusia untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Ketiga, Allah Putra mengutus para murid ke segala penjuru dunia. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yesus Kristus sebagai Allah Putra memberikan kuasa kepada para murid untuk mewartakan sabda Allah dan mengajarkan perintah-perintah Allah ke seluruh dunia.
Fokus para murid adalah mewartakan sabda Allah dan mengajar kebenaran Allah. Sasaran pewartaan adalah segala bangsa, semua orang yang memiliki kehendak dan niat yang baik untuk menerima sapaan Allah dan merasakan sejarah keselamatan Allah dalam hidup mereka. Orang yang sudah membuka dirinya harus dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih ragu dengan peran Allah Tritunggal dalam hidup kita? Apakah kita belum percaya sungguh bahwa Allah Tritunggal selalu hadir dan membantu kita? Apakah kita belum merasakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus hadir untuk menolong, melindungi, dan menjaga kita? Apakah Roh Kudus selalu menyadarkan kita untuk menghadirkan buah-buah roh? Apakah kita siap untuk menyalurkan berkat kepada sesama kita? Ingat, kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk membagikan rahmat berkat Tritunggal Maha Kudus kepada sesama kita. Mari kita melaksanakan mandat perutusan Yesus ini. Amin.